Selamat datang di episode pertama Zona Sekolah, sebuah serial podcast dari Radar Palu yang menghadirkan cerita inspiratif dari dunia pendidikan. Saya Nursoema Ulfa atau Uki kembali hadir lagi. Nah, dari ini kita akan berbincang banyak seputar topik kepemimpinan dan prestasi di SDN Impres 5 Lolu. Nah, sudah hadir bersama saya seorang tokoh sentral di sekolah tersebut. Siapa dia? Langsung saja kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Uki. Mbak Uki ya. Dan saya mau berkenalan dulu nih sama Ibu, begitu bisa diperkenalkan siapa namanya dan jabatannya apa dan dari sekolah mana? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati, saya biasa dipanggil Sukma. Jabatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SD Impres 5 Lolu, Jalan Tanjung Tada. Oke, siap. Baik, Ibu Sukma ya? Iya, dipanggil Sukma. Dipanggil ya Ibu Sukma. Nah Ibu Sukma, sebelum kita masuk lebih dalam ke topik perbincangan kita seputar kepemimpinan dan prestasi di SD Impres 5 Lolu, saya mau tanya ke Ibu begitu, bisa tidak ceritakan sudah berapa lama begitu Ibu menjabat sebagai kepala sekolah dan memimpin sekolah ini gitu? Oh, ya. Kalau ditanya seberapa lama, sebenarnya belum lama, karena saya diberi amanah itu pada bulan Desember tahun 2023 ya. Jadi berarti bulan depan itu baru 2 tahun. Jadi belum lama. Baru mau 2 tahun. Baru mau 2 tahun. Nah, sebelumnya Ibu ditugaskan di mana begitu sebagai apa? Ya, sebelumnya saya guru di SD Impres 6 Lolu Jalan Kartini. Sebelumnya dulu adalah guru dan sekarang dipercayakan sebagai kepala sekolah. Iya, benar sekali. Nah, Ibu bisa ceritakan sedikit nih, Bu, soal mungkin apa perbedaannya gitu waktu menjadi guru dan sekarang dipercayakan untuk memimpin sebuah satuan pendidikan gitu. Iya, kalau ditanya perbedaan, berbeda memang pastinya. Karena saat jadi guru, kita itu hanya mengurusi satu kelas, yang dimana kelas itu 28 siswa, ya, dan kita bertanggung jawabnya hanya ke kepala sekolah tentunya. Ya, tentunya tetap dengan orang tua, kita berkolaborasi di orang tua yang di dalam kelas yang kita ajar. Tetapi saat jadi kepala sekolah itu berbedanya di mana? Kalau soal jabatan sih sebetulnya kita ini adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tetapi untuk tugas dan tanggung jawab ya agak sedikit bagaimana ya, sedikit banyak kalau jadi kepala sekolah. Sedikit banyak. Sedikit banyak. Oke. Nah, nanti kita akan mengelaborasikan sedikit banyaknya itu seperti apa, termasuk dengan tantangannya ya, Bu. Oh ya. Tapi ditahan dulu. Nah, saya mau mau kenal juga lebih dalam gitu. Tadi kan seputar Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, mungkin Ibu bisa perkenalkan dulu juga sekolah SD Impres 5 Lolu ini seperti apa begitu, seperti jumlah siswanya ada berapa, terus tenaga pendidikannya juga ada berapa, terus apa yang membedakan gitu dengan sekolah lainnya. Mungkin ada karakteristik atau visi misi tertentu begitu. Silakan, Bu. Iya. SD Impres 5 Lolu ini memiliki 210 siswa dengan 9 rombel. Jadi kita ada 9 rombel. Untuk tenaga pendidiknya itu pendidik dan kependidikan itu kita total ada 20 orang. Nah, sudah termasuk saya di dalamnya. Jadi sekolah kita itu ada di sekitaran Tanjung Tada toh. Jadi siswanya kita itu rata-rata sebagian besar itu anak-anak dari pasar begitu. Karena kita dekat pasar Masomba di situ ya. Hanya saja kita punya sedikit tantangan kalau di penerimaan siswa baru. Kenapa? Karena kita punya tetangga SDN 27, kemudian kita juga punya di Kartini sana ada Lolu 1 dan Lolu 6 yang peminatnya banyak. Jadi betul-betul sebagai kepala sekolah kita itu berusaha bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah agar masyarakat itu tertarik untuk masuk di sekolah kami. Oke, jadi itu lagi tantangan pertama gitu ya. Tantangan pertama. Jadi di sekitar sekolah Ibu itu juga ada beberapa sekolah. Ya, dan beberapa sekolah ini juga itu mungkin kalau bisa ditarik sisi baiknya itu jadi kompetisi yang baik gitu. Iya, benar. Untuk
Untuk sekolah ibu. Nah, tapi kan ibu tadi kan sebutkan soal sekolah ini dekat area pasar gitu. Nah, apa yang membedakan sekolah ini dengan sekolah ibu sebelumnya gitu? Oh Mungkin ya, karakteristiknya. kalau di sekolah sebelumnya kebanyakan itu ya sama juga sih daerah pasar, tetapi ya karena peminatnya banyak di sana, jadi dari sekolah sebelumnya itu kalau kita menerima siswa baru biasa mereka itu sampai ratusan, bukannya 2 kelas, yang pendaftar sampai ratusan. Jadi kalau di sekolah yang baru ini kemarin di Lima Lolo, saya pas masuk itu mendapatkan situasi bahwa guru bilang, Bu, sekolah kami ini kemarin-kemarin itu bahkan ada yang pendaftarnya itu cuma 10 begitu. Tidak, kurangnya minat karena kan kita wajar ya namanya orang tua masyarakat pasti melihat kualitas ya. Jadi di situ pas saya datang saya berpikir bagaimana saya ini memajukan sekolah ini agar masyarakat itu berminat untuk masuk di sekolah. Oke. Jadi sebenarnya Ibu Sukma itu menghadapi sesuatu yang apa ya, cukup ekstrim gitu ya. Ekstrim. Di sekolah yang sebelumnya begitu, setiap penerimaan itu pasti ratusan, pusing gitu ya, bagaimana cara menyeleksinya ini kan gitu kan. Ya karena begitu besarnya minat. Terus pas di sekolah yang baru dapat tanggung jawab yang baru juga ya, terus dapat kondisi seperti ini. Jadi bagaimana Ibu menyesuaikan diri nih gitu, adaptasinya? Kalau adaptasi sih saya terasa saya syukurnya saya orang yang mudah beradaptasi ya. Jadi waktu saya masuk pertama kali itu tantangan yang saya hadapi adalah di iklim keamanan sekolah. Di iklim keamanan sekolah. Jadi waktu itu beberapa guru sempat mengatakan, Ibu, kita punya pagar ini rawan, Bu, karena pendek. Jadi banyak masyarakat biasa itu melompati pagar masuk ke lingkungan sekolah. Sampai terjadi karena gampangnya akses orang luar masuk, mereka itu pernah masuk di lantai 2 merokok, akhirnya sampai terbakar itu ruangan kelas waktu itu. Saya diceritakan. Jadi kan kalau kita masuk di satuan pendidikan begitu, kita pelajari dulu tuh apa yang dihadapi, apa semua. Jadi itu saya lihat, oh iya ini kelas ini sampai kebakar, rusak plafonnya, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki dan sudah selesai. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah menambah pagar untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, kita punya listrik di sekolah. Listrik itu 450 watt. Terus kecil ya? Itu masuk kecil. Jadi itu kalau kita mau misalnya kasih jalan air, kemudian menyalakan laptop atau komputer, itu pasti turun listrik, pasti turun. Pas saya masuk, aduh, bagaimana ini ceritanya ini? Saya sampaikan sama Ibu Bendara, coba Ibu Bendara, kita kasih naik dulu daya listrik ini. Jadi dinaikkanlah daya listrik. Alhamdulillah yang tadinya listrik di depan sekolah itu, di sekolah itu hanya satu mata lampu, ya kita atur bagaimana caranya supaya listrik jalan di kelas-kelas, karena bagaimana kalau listrik tidak ada di kelas-kelas, mau pasang proyektor, kemudian bagaimana anak-anak bisa nyaman di dalam kelas. Kalau suhu di ruangan kelas misalnya panas, apalagi kita tahu Kota Palu ini panas, guys. Tapi sekarang alhamdulillah masalah itu sudah teratasi. Jadi sudah aman lah kalau masalah kelistrikan dan keamanan. Nah, satu lagi, karena disampaikan Ibu ini banyak orang luar, saya juga langsung pasang CCTV di setiap wilayah, sudut-sudut yang kita anggap rawan, karena kalau supaya aman lah bisa kita pantau dari rumah. Jadi CCTV sekolah itu langsung di HP saya, di HP saya. Jadi langkah pertama yang Ibu lakukan adalah perbaikan sarana prasarana. Sarana prasarana. Nah, kemudian
langsung saya gaskan ini. Terus Langsung aja. Setelah itu apa? Setelah fokus pada perbaikan sarana prasarana, ibu melihat apa lagi yang perlu ya. ibu perbaiki ini? Ya, jadi PR kan, aduh bagaimana ini caranya supaya orang tua ini bisa tertarik ini masuk di sekolah. Ya pemenahan lingkungan secara fisik, dari secara fisik. Jadi kita mulai pengecetan luar, melukis. Jadi saya tadi datang ke sini saya bawa saya bawa foto-foto progres sekolah. Ya, supaya untuk meyakinkan dilihat. Jadi kita cat sekolah, kita lukis kalimat-kalimat yang maksudnya inspiratif supaya dibaca anak-anak juga. Pokoknya seluruhnya mulai dari pagar sampai di dinding-dinding sekolah itu. Karena kan itu salah satu strategi buat saya bagaimana supaya masyarakat bisa tertarik. Oh ya ini dari fisik kan tertarik kan. Setelah itu berikutnya saya bikin tim medsos sekolah. Supaya sekolah ini bisa lebih dikenal, terpublikasi segala-galanya pokoknya terpublikasi. Jadi kita punya tim medsos mulai dari Facebook tentunya Facebook, Instagram ada, TikTok SD Impres 5 Lolo ya. Jadi tolong di follow, ikuti YouTube, di subscribe. Website sekolah juga ada ya. like comment ya jadi itu bukan saya yang pegang karena saya tidak mungkin mau mengurusi medsos sekolah. Jadi guru dibagi-bagi tugas. Jadi ada yang tim medsos sekolah, ada yang pegang TikTok, pegang IG, YouTube, Facebook. Jadi segala sesuatu apapun yang kami lakukan kita posting agar kita lebih dikenal. Berikutnya yang saya lakukan juga pas saya datang di sana yang aktif itu adalah ekskul pramuka. Jadi saya karena kita diminta oleh kepala dinas kami untuk memperbanyak program ekskul ya, karena kami untuk apa kita datang ke sekolah kalau siswa tidak berprestasi ya. Betul. Jadi kita sesuaikan ekskul kita ada di FLS 3N, O2SN dan OSN. Jadi saya memiliki 13 ekskul di sekolah. Mulai ekskul itu jalan mulai dari pertama kali saya masuk di situ. Jadi mulai dari tahun lalu. Jadi kita ada pembimbingan IPA, IPS, matematika. Kita punya ekskul untuk life skill juga. Mulai dari memasak, kriya anyam, mendongeng, storytelling. Jadi karena kenapa ini? Kenapa dari 1 menjadi 13? Karena dari segi anggaran kita belum mampu membiayai pelatih ekskul dari luar. Jadi saya memanfaatkan guru-guru di sekolah. Jadi kita berjalan pelan-pelan, step by step untuk mendapatkan prestasi itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi mulai dari pelan-pelan begitu. Jadi guru-guru kita bagi ekskulnya, semua guru dikasih tanggung jawab ya. Kita juga punya ekskul alat musik tradisional ya. Alat musik tradisional kemarin kita dapat bantuan dari Dinas Pendidikan. Jadi itu kita manfaatkan. Untuk alat musik tradisional khusus ini kita ada pelatih dari luar. Kita dari Sanggar Seni karena memang setengah mati kalau guru berat ya. Jadi ada pelatih dari luar. Jadi ini karena kekhususan gitu. Jadi kita ambil pelatih dari luar. Jadi kalau untuk alat musik tradisional itu tahun lalu kita tampil di ulang tahun Kota Palu di lapangan ya. Jadi sudah tampil ya, tapi dengan beberapa sekolah yang sama juga menerima bantuan ya, kolaborasi. Itu ekskul tadi. Ya, jadi ini selama sudah mau 2 tahun ini yang dilakukan itu pertama adalah perbaikan sarana prasarana lingkungan sekolah. Terus setelah itu kalau sudah baik secara fisik terus dipublikasikan. Iya, dipublikasikan. Publikasi itu butuh isi konten, maka harus ada aktivitas. Iya, harus ada aktivitas. Jadi ada 13 ekskul yang
Ya. ya selain ekskul, kita juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kita juga bentuk komunitas belajar. Nah, jadi saya punya komunitas belajar. Jadi tadi komunitas belajar itu tentunya pasti dibikin pengurusnya ya itu dari guru-guru, penggerak komunitas namanya dari guru-guru, dan itu punya program rutin yang setiap hari Kamis itu kita melaksanakan pertemuan untuk apa saja yang mesti kita bahas. Jadi ada programnya ya, ada komunitas belajar ya. Untuk bisa diketahui ya, ini komunitas belajar ini yang menteri sebelumnya itu namanya PMM ya. Ada aplikasi PMM itu platform yang kalau kita mau melakukan kombel kita mesti daftar di situ. Nah, jadi komunitas kami itu rutin mendaftar di situ dan kita live dan diikuti oleh seluruh guru-guru di Indonesia waktu itu ya. Jadi kita bukan cuma di kalangannya kita. Nah, jadi bisa disaksikan. Kemudian tugasnya para guru-guru ini yang penggerak komunitas, setelah mereka mengadakan kombel di hari itu, peserta kombel itu kita keluarkan sertifikat. Sertifikat. Jadi betul-betul supaya menarik minat guru untuk ikut di kegiatan kombel ini. Mereka dapat sertifikat, selain dapat sertifikat dapat ilmu. Apa saja yang dibahas? Yang dibahas itu tentunya masalah-masalah yang ada di sekolah, bagaimana cara meningkatkan literasi, numerasi, kemudian apa-apa saja yang kita hadapi di dalam kelas, ya bagaimana penyusunan soal dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Oke, jadi tidak hanya peningkatan ini ya Bu ya, image sekolah, tapi juga pembenahan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Untuk guru. Karena bagaimana kualitas pendidikan itu bisa naik, yang menentukan adalah guru. Ada gurunya. Oke. Jadi jadi tadi sudah Ibu paparkan gitu ya soal strategi Bu ya. Strategi bagaimana meningkatkan harkat dan martabat sekolah gitu ya. Harkat dan martabat sekolah. Satu lagi. Kami juga punya tim digital. Oh, ada tim digital. Ada juga tim digital. Ini berbeda dari medsos ya? Beda. Fungsinya apa ini? Kalau medsos itu kan lebih ke publikasinya. Kalau tim digital itu lebih kepada mengurusi segala sesuatu administrasi sekolah, bagaimana bisa dikemas secara digital dan bisa diposting di website sekolah. Ini lagi sementara mereka susun. Jadi dari mana asal mulanya tim digital ini muncul? Ya jadi kami mengikuti kandidat sekolah rujukan Google. Ya, kami mengikuti itu dan ada 6 guru saya mengikuti dan lulus. Jadi mereka tersertifikat guru bersertifikat Google ya. Nah, jadi untuk apa sih, ada yang tanya untuk apa sih? Jadi saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas, jadi banyak tools-tools di Google itu seperti contohnya misalnya mereka bisa pakai Google Site, pakai Google Drive, Google Form, Google Form mau ujian, ya itu. Jadi memang kami berusaha berbasis digital ini sekolah. Jadi ini tugasnya ini ada tim Google sekolah. Jadi, untuk kegiatan sekarang ini kami sedang mengikuti kegiatan Gemini Academy. Gemini Academy. Untuk Google-nya ya. Iya, untuk Google-nya. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih dari before after gitu ya, sebelum Ibu memimpin dan sekarang apa yang Ibu lakukan, semua adalah pembenahan gitu ya. Nah, saya mau tanya dengan Ibu gitu. Bagaimana gaya kepemimpinannya Ibu gitu? Apakah ini kan dulunya kan sesuatu yang asing mungkin bagi guru-guru yang ada di sana gitu ya, kondisinya mungkin sudah terbiasa mungkin dengan kondisi seperti itu, terus ibu tiba-tiba Ibu datang gitu melakukan perubahan sana sini gitu. Nah, bagaimana Ibu reaksinya guru? Ya begitu, reaksinya guru begitu terhadap atau bagaimana Ibu bersikap supaya bisa diterima dan bisa mereka ini bisa diajak gitu. Oh ya, ini memang mengajak ke perubahan manusia gitu, perubahan perilaku gitu ya. Betul.
Ya, jadi memang saya bersyukurnya guru-guru ini mau diajak bersama-sama karena waktu saya masuk itu saya langsung kumpul rapat. Jadi bicara dari hati ke hati. Bicara dari hati ke hati ini. Jadi saya sampaikan, Bapak Ibu, ini kondisi sekolah kita seperti ini. Bapak Ibu tentunya lebih tahu karena Bapak Ibu tuan rumah kan di situ. Jadi saya datang, saya ingin membawa perubahan. Saya ingin maju, dan kalau kita mau maju bersama-sama akan lebih baik. Saya tidak bisa sendiri bekerja, saya bilang. Saya butuh dukungan Bapak Ibu. Karena penggerak ini dari Bapak Ibu ini. Karena kalau kepala sekolah yang jalan sendiri akan susah. Saya butuh kita kekompakan dan kita mesti bersama-sama dan kita harus menyatukan tujuan kita ini harus sama. Dan saya bersyukurnya mereka mau, dan alhamdulillah sekali memang rata-rata guru-guru saya itu adalah guru-guru yang memang mau maju. Mau maju. Alhamdulillah. Jadi pas mereka dikasih tugas, mereka ya melaksanakan. Ya walaupun kadang-kadang Ibu kayaknya ini kebanyakan ini tugasnya. Pelan-pelan Pak Sopir. Ibu kepsek gitu. Tapi kan wajar kan. Jadi kita biasa ya tetap kita motivasi terus. Okay. Ya dari Ibu maunya gas terus gitu ya. Gas terus. Pelan-pelan Pak Sopir ya. Iya, pelan-pelan. Oke, jadi alhamdulillahnya ternyata mentalitasnya guru-guru juga ingin perubahan ya Bu ya. Ingin perubahan. Jadi alhamdulillah ini sejalan. Ya sejalan. Karena memang saya lihat, saya bersyukur guru-guru saya ini banyak dari guru-guru swasta kan baru. Guru-guru muda, guru-guru muda begitu. Jadi mungkin usia mempengaruhi juga. Usia mempengaruhi semangat, betul sekali. Usia mempengaruhi semangat karena masih muda, energik semua. Jadi tidak kaget dengan adanya perubahan mereka. Itu kesyukuran saya di situ. Bagaimana dengan tadi kan unsur guru sudah oke, gitu ya. Soal murid dan ini wali murid gitu. Ya, oke. Untuk murid dan orang tua. Kalau di murid, ya murid ini kan bisa saya lihat menyesuaikan dengan apa-apa program sekolah karena dibuktikan dengan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul. Untuk orang tua murid, di awal saya masuk. Belum 1 bulan, saya langsung mengundang orang tua murid. Jadi waktu itu kita mengundang orang tua murid, kita undang per kelas, Bapak Ibu, kita undang per kelas. Dan di situ saya meminta kepada guru-guru agar kita membentuk paguyuban kelas. Paguyuban kelas ini mungkin yang kemarin sesama orang tua tidak saling kenal ya. Di paguyuban itu mereka dibentuk kepengurusan agar mereka saling kenal. Ya, jadi wadah itu digunakan untuk saling diskusi sesama orang tua dengan guru juga ya. Jadi kita bentuk paguyuban kelas gunanya agar paguyuban itu bisa mensupport apapun program sekolah. Jadi kita bentuk paguyuban. Saya perkenalkan diri dengan paguyuban, kemudian saya sampaikan apa-apa saja program-program sekolah, dan saya bersyukur di awal saya masuk itu saya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari paguyuban dan komite sekolah. Dukungannya itu berupa kami langsung membuat kantin sehat sekolah. Kantin sehat sekolah dan gazebo literasi yang murni didanai oleh komite sekolah. Bayangkan itu Ibu. Oke. Nah, saya juga mau masuk ke situ itu. Mau bicara soal prestasi itu. Salah satu inovasi ini ya. Jadi tadi alhamdulillah perubahan-perubahan ini diterima dengan baik gitu. Guru-guru menerima dengan baik, terus siswa juga bisa mengikuti programnya dan juga ternyata dapat dukungan juga dari orang tua murid dan juga dari komite sekolah. Nah, Ibu tadi sebutkan soal dapur sekolah ya? Dapur atau kantin sekolah ya? Iya, memang kalau dapur sekolah itu saya ada buat juga kantin sehat sekolah dan gazebo literasi. Bisa Ibu jelaskan soal
inovasi ini ya gitu ya. Boleh, Oke. boleh. Ya, Saya akan jelaskan dengan senang hati. Oke, silahkan. Ya, kita mulai dari kantin sehat sekolah. Oh, kantin ya. sehat sekolah. Jadi kantin sehat sekolah ini letaknya di bagian utara sekolah, belakang kelas, yang sekarang itu posisinya ada di belakang kelas 2 dan kelas 3. Jadi ada 3 kelas itu berjejer, kelas 2, kelas 3A, 3B. Sebelumnya di belakang kelas itu adalah gudang dan beberapa tumpukan barang-barang yang tidak digunakan lagi. Ya, itu area yang menurut saya sangat rugi jika kita tidak manfaatkan dengan baik. Ya. Jadi saya sampaikan, memang saya sudah lihat ini ada lokasi ini, saya sampaikan sama orang tua murid, bagaimana kalau kita bikin kantin sehat sekolah di situ. Orang tua murid bilang, oh iya ibu, boleh, kita setuju, kita bikin lah. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan, kita bersihkan dulu itu barang itu. Sepanjang 3 kelas itu di belakang itu saya menggunakan trek yang besar itu. Trek apa itu namanya? Trek sampah yang besar itu. Pokoknya trek yang kalau orang beli pasir. Nah, itu. Bukan trek sampah kan cuma kecil. Oh, trek pasir itu. Trek pasir itu tiga kali bolak-balik tuh untuk membuang segala sesuatu. Kan kalau gudang itu sejatinya sebetulnya kalau kita punya gudang itu adalah tempat penyimpanan barang-barang yang bisa digunakan lagi ya. Akan tetapi yang kami miliki saat itu gudang yang dimana barang-barang itu betul-betul tidak bisa digunakan lagi. Jadi kami singkirkanlah itu, dibersihkan, kemudian kita atap, kita bikin box-box itu ada disekat di atap, kemudian kita percantik, kita bersih, kita lukis-lukis supaya indah dan betul-betul itu menjadi kantin sehat. Karena ya makanan di sana makanan di sana tentunya sudah saya sampaikan dengan yang menjaga yang penjual di situ adalah masyarakat sekitar, masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat. Jadi syukur mereka bersih dan anak-anak jadi terjamin lah, kan kita ini takut ya anak-anak jajan sembarangan karena banyak makanan-makanan yang kita tidak tahu kebersihannya. Nah, itu jadilah kami punya kantin sehat. Dananya murni dari orang tua murid. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan ya kita bisa tambah-tambah dari ada dana bos sekolah. Dikelola di situ. Dikelola di situ ya. Untung saya bersyukur punya orang tua murid yang support. Kita juga punya pengawas pembina, ibu pengawas saya, Ibu Lucy dan Pak Nengah, Pak Korwil ya, itu sangat halo Pak, Bapak dan Ibu yang sudah mensupport kami, membersamai kami dari bawah ya. Ya. Kemudian dapur ya, saya punya ruangan kecil, tempat kecil di bawah tangga yang tadinya tidak bermanfaat ya. Saya bilang kita punya ekskul masak. Ya, bagaimana ini kita bikin dapur di sini ya. Jadi anak-anak kemarin di ekskul masak itu sudah bisa bikin PY dan beberapa makanan-makanan yang setelah mereka bikin mereka jual. Nah, jadi anak-anak diajar bagaimana ya keterampilannya. Jadi itu yang kedua, dapur. Yang ketiga itu gazebo literasi. Gazebo literasi. Di depan perpustakaan kami itu ada sedikit lokasi yang menurut saya sangat sayang jika hanya dibiarkan ya. Jadi untuk menarik, salah satunya juga ya sih memang untuk menarik minat baca ya. Kita bikinlah di situ gazebo literasi namanya. Jadi itu merupakan bagian dari perpustakaan sekolah. Jadi di situ kita taruh buku-buku yang mana anak-anak biar sambil santai-santai dia duduk-duduk bisa dia baca. Alhamdulillahnya ya. Dengan adanya gazebo kami ya adalah anak-anak sudah mulai datang ke perpustakaan membaca ya. Ini menjadi satu kebanggaan juga buat kami. Jadi di tahun kemarin, ya, ini sudah bicara prestasi boleh enggak ini? Boleh. Langsung gaskan saja. Jadi tahun kemarin itu
waktu saya datang di sekolah, saya lihat ada pengurus perpustakaan kami, Ibu Yuli. Halo Ibu Yuli. Ya, yang saya lihat punya, karena sudah ikut pelatihan ya perpustakaan dan dia tahu bagaimana, punya ilmunya lah, punya ilmunya. Di tahun kemarin itu ada lomba perpustakaan, perpustakaan tingkat kota yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu. Perdana kami ikut itu waktu itu. Perdana kami ikut, alhamdulillah di tahun kemarin itu kami perdana ikut, kami juara 5 tingkat Kota Palu. Nah, itu juara 5. Dan di tahun ini, di tahun ini kami ikut lagi. Kami ikut lagi dengan ya tentunya berbagai upaya, programnya kasih jelas, kita jelas, kemudian struktur organisasinya, bukunya, koleksi perpustakaannya kita tambah. Alhamdulillah kami tahun ini mendapat juara 3 tingkat Kota Palu ya, alhamdulillah. Selamat ya buat semua warga sekolah ya. Selamat atas kerja kerasnya. Atas kerja kerasnya yang luar biasa. Jadi dari apa? Juara 5 sekarang jadi naik jadi juara 3. Naik juara 3. Jadi kemarin saya baru hadiri 2 hari lalu penerimaan hadiahnya. Jadi kita dapat hadiah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya. Untuk tingkat Kota Palu. Tingkat Kota Palu. Jadi ada 30 peserta, kami juara 3. Jadi persiapan tahun depan akreditasi perpustakaan. 30 sekolah berarti wow. Jadi menyingkirkan 30 sekolah yang ikut 27 lainnya. Ya, alhamdulillah. Oke. Oh, jadi ini prestasi ini berawal dari sebuah inovasi ya. Ya, pasti. Jadi tentunya perpustakaan waktu kita datang itu kita benahi juga. Kita benahi juga. Karena bagaimana buat anak-anak menarik masuk ke perpustakaan, tentunya lingkungannya harus nyaman. Kemudian kita buat juga jadwal kunjungan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca. Minat baca. Ya, kita juga punya program ya. Punya program yang pas saya masuk pertama kali itu kita ada kegiatan literasi pagi setiap apel di hari Selasa Rabu. Kemudian untuk mendukung sekolah sehat ada kegiatan makan buah bersama ada di tiap hari Kamis. Jadi Kamis itu senam pagi makan buah. Kemudian di hari Jumat kita sholat duha bersama. Imtak. Nah, jadi betul-betul kita benahi di segala aspek. Gitu. Okay. Nah, ini kan sudah mulai terlihat secara fisik juga terlihat ada perbaikan lingkungan gitu ya. Dan dalam segala program juga ada terlihat kemajuan dalam prestasi gitu. Baik di tingkat sekolah, siswanya maupun gurunya gitu ya, ada pembenahan. Bisa spoiler sedikit Bu gitu, target prestasi kedepannya gitu apa sih nanti yang mau dicapai gitu lagi? Ya. Untuk kedepannya kan kalau untuk guru kan ini memang kita genjot ya guru, karena kuncinya itu di guru ya kalau buat saya sih. Jadi untuk target ke depan saya sudah sampaikan juga ke guru-guru, saya ingin anak-anak ini lebih berprestasi lagi, paling tidak bisa ke tingkat nasional untuk prestasi di O2SN, FLS 3N dan OSN, itu saja. Pokoknya itu target kami untuk ke depan, semoga bisa tercapai. Semoga bisa ya. Doakan ya. Amin. Nah, itu pentingnya itu. Itu sebenarnya rohnya dari zona sekolah ini. Iya, itu rohnya. Saling berbagi cerita inspiratif. Semoga juga apa yang Ibu lakukan gitu ya, perbaikan yang Ibu lakukan saat ini, perjuangan ini. Masih berjuang ini Bu? Masih berjuang. Tidak ada henti-hentinya perjuangan ini. Baru mau 2 tahun jadi ya akan banyak lagi. Dan begini Bu, kami juga menantikan nih Bu kejutan-kejutan ke depannya gitu ya. Oke, siap. Semoga ada inovasi yang lebih baru lagi dan insya Allah juga akan ada prestasi yang lebih. Amin. Ya. Nah nanti karena ini juga Bu, kita sudah di penghujung waktu sebenarnya nih. Ya. Jadi sebenarnya sebenarnya masih banyak gitu ingin yang dibahas begitu. Tapi nanti janji ya Ibu ya kalau kita undang lagi mau datang. Oke, siap. Pokoknya untuk Radar Palu apa sih yang tidak? Oke, terima kasih banyak sih Bu. Nah, di penghujung ini gitu saya mau ingin dengar nih Bu dari closing statement dari Ibu Sukma begitu ya. Seperti apa harapannya terhadap dunia pendidikan, atau ada tidak harapan dari sekolah begitu untuk kepada pemerintah atau seperti apa? Oke.
harapan saya untuk di sekolah ya, untuk guru-guru di sekolah agar lebih terus upgrade diri ya untuk para guru, kemudian jangan kita tertinggal oleh eh, dinamika kehidupan ya, terus upgrade diri, belajar terus ya, agar kalau gurunya banyak ilmu tentunya akan berdampak kepada siswa. Untuk seluruh anak-anaknya Ibu di SD Impres 5 Lolo ya, rajin belajar ya, rajin belajar, terus belajar dan tunjukkan prestasimu. Untuk seluruh orang tua murid, terima kasih telah mendukung program-program sekolah selama ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, nah baik sekali nih Ya. sapaan-sapaan dan harapannya gitu. Nah, Ibu Sukma, Ya. ya saya mewakili kru yang bertugas gitu mengucapkan terima kasih banyak Oke. sudah mau hadir gitu dan berbagi cerita inspiratif yang before dan after sekolah ini gitu ya. Nah, Ibu juga saya melihat Ibu punya visi yang ke depan gitu, punya cita-cita dan harapan, dan kami berharap Ibu bisa mencapai itu semua dan didukung terus dari warga sekolah. Amin, 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 amin. Karena kalau tanpa dukungan warga sekolah, apalah artinya Apalah saya. artinya Ibu Sukma. Ya, oke, terima kasih banyak Ibu Sukma ya. Saya juga mau terima kasih juga kepada para sahabat podcast yang sudah stay tune dari awal tadi sampai detik ini gitu. Oh iya, satu lagi. Oke, Boleh, ada tambahan. Oke, silakan. Ya, kami sekarang ini lagi mengikuti sekolah berprestasi. Sekolah berprestasi yang belum ada pengumumannya. Jadi kami mohon doanya, siapa tahu bisa masuk sekolah berprestasi di tahun ini. Mohon doanya gitu, guys. Nah, kalau mau ditahu ini dapat sekolah berprestasi itu lihat di ini aja di medsosnya ada kan ya? Iya. Nanti kalau kita juara atau tidak, tunggu di medsos kami saja infonya. Nanti di medsosnya akan update dan update itu terus sekali. Oke, Ibu Sukma ya, saya kasih. mau closing dulu. Terima kasih pada para sahabat podcast gitu. Terima kasih juga sama Ibu Sukma yang sudah hadir. Kita sudah di penghujung penghujung waktu begitu. Nah, terima kasih juga. Saya terima kasih lagi. Oke, para sahabat podcast dimanapun ada berada, nanti kita akan jumpa lagi. Sampai baku dapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.